Selamat pagi dan selamat datang mengucapkan saya yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, dosen tentang ahli lapangan kampus Malaya, Kepala Sekolah Kesehatan Program Kampus Malaya, mahasiswa dan mahasiswi program Kampus Malaya, dan Bapak Ibu pimpinan. Hari ini yang kami hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan hidayahnya pada hari ini, Rabu 24 Februari 2022, kita sedang diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pelepas siswa program Kampus Malaya yang bertempat di Aula Bisri Kota Tasikmalaya. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita yang Nabiana Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita buka dengan bacaan bersama hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syahidul Islam kepada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa alihi ala rasulillah wa ashabihi al-anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Acara selanjutnya, laporan Serpius yang berdamping program kampus saya kepada Bapak Dewi Adrian Nugraha MPD Fidusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan semuanya, yang saya hormati
Habib Pembina Guru dan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang terlibat dalam kegiatan kampus mengejar ketertiban. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembina lapangan yang terlibat juga dalam kegiatan kampus mengajar ketertiban. Yang saya hormatkan rekan-rekan mahasiswa yang sudah seleksi untuk mengikuti kegiatan program kampus mengajar ketertiban. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pelepasan peserta kampus mengajar angkatan ketiga di Kota Semarang. Salam semoga tercurahkan kepada Junjungan Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seumatnya selalu senantiasa dalam antara ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan laporan dan kita pesan kepada mahasiswa, izinkan saya selaku perwakilan dari Dosen Pembina Lapangan ada kegiatan kampus mengajar tiga di Kota Semarang untuk mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah mensupport dan mendukung serta memfasilitasi kegiatan kampus mengajar angkatan ketiga ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan selesai. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga DPR yang telah hadir berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya mengatakan terima kasih kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang sudah berkenan juga untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, program kampus mengajar ini merupakan sebuah kegiatan mengajar di sekolah, di mana program kampus mengajar ini merupakan bagian dari kampus mengajar, yang mana nanti mahasiswa ini akan melakukan proses pembelajaran di luar kampusnya selama kurang lebih 18 minggu atau kurang lebih 5 bulan. Dan kemudian tujuan dari diselenggarakannya kampus mengajar angkatan ketiga ini adalah yang pertama memberikan kesempatan kepada generasi muda khususnya mahasiswa untuk menjadi pionir dalam melakukan istilahnya aktualisasi ya, dalam melakukan aktualisasi dari ilmu yang sudah diperoleh di kampus. Nah kemudian selain itu seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Pak Edi Makarim kemarin melepas restitusi penugasan untuk kampus mengajar 3 menyebutkan juga dari tujuan program kampus mengajar ini adalah untuk melatih kepemimpinan mahasiswa ya. Nah, apa yang maksud dengan melatih kepemimpinan mahasiswa? Yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai bagian dari penguatan literasi dan numerasi serta penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu merupakan salah satu bagian dari itu pendidikan. Nah, selain itu juga diadakannya program kampus mengajar ini adalah untuk mengatasi close learning ya, atau kebutuhan belajar yang pada saat ini di mana pandemi masih mewabah di setiap daerah. Oleh karena itu dengan adanya program ini diharapkan bisa memberikan percepatan
mengejar ketertinggalan khususnya di bidang pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program kampus mengajar ini telah berlangsung 2 angkatan dan sekarang ini memasuki angkatan ketiga. Setelah sebelumnya angkatan ke-1 dan angkatan ke-2 dilaksanakan pada tahun 2021. Banyak sekali keterlibatan dari berbagai pihak. Di antaranya ada sekolah, kemudian ada dinas pendidikan, dan sebagainya. Nah, pada program kampus mengajar angkatan ketiga ini, Kemendikbudristek ini melibatkan kurang lebih 3.000 sekolah dasar, 900 sekolah menengah pertama, dan juga melibatkan kurang lebih 30.000 mahasiswa serta 4.400 dosen yang tersebar di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Nah, khusus untuk di Kota Tasikmalaya, kami telah merekap bahwa untuk jumlah DPL melibatkan 11 DPL dan untuk kepala sekolah juga melibatkan 11 instansi sekolah, kemudian dinas pendidikan, dan untuk mahasiswa ini melibatkan kurang lebih sebanyak 50 mahasiswa. Nah, adapun mahasiswa dan DPL tersebar dari berbagai perguruan tinggi. Di antaranya dari Universitas Siliwangi, dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, kemudian dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dari Bina Sarana Informatika, kemudian Universitas PTH, kemudian STT Telkom Bandung, Universitas Pajajaran Bandung, dan Universitas Ciamis. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, program kampus mengajar pada angkatan ketiga ini berbeda dengan program kampus mengajar angkatan sebelumnya, di mana perbedaannya yang pertama adalah kalau dulu kampus mengajar angkatan 2 dan 1 dilaksanakan secara daring, kalau untuk kampus mengajar angkatan ketiga ini dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian selain itu untuk penempatan mahasiswa juga terjadi lintas wilayah. Nah, lintas domisili. Nah, kemudian selain itu dalam proses pembekalan juga mahasiswa pada kampus mengajar angkatan ke-1, kedua itu pembekalannya hanya singkat, kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk angkatan sekarang mahasiswa sudah melakukan pembekalan selama kurang lebih 1 bulan, dari mulai awal Februari sampai sekarang. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya, di sini terletak dari waktunya. Kalau di kampus mengajar angkatan kedua, kalau tidak salah itu waktunya kurang lebih 20 minggu. Nah, kalau sekarang kurang lebih waktunya adalah 18 minggu. Nah, mungkin itu beberapa informasi mengenai kampus mengajar angkatan kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari bahwa di sini mahasiswa-mahasiswa kami mungkin ini baru dan sedang belajar. Dan oleh karena itu masih perlu ada bimbingan sekarang dari ibu semua, baik itu dari dinas pendidikan ataupun dari kepala sekolah, supaya apa yang nanti direncanakan, apa yang nanti diprogramkan dalam kegiatan kampus mengajar ketiga ini bisa memberikan manfaat yang ketiga itu. Nah, kemudian setelah kami berkoordinasi, kemudian melakukan wawancara dengan mahasiswa dan juga DPL yang lain. Nah, untuk kegiatan kampus mengajar ini seharusnya itu menggunakan sistem blok, yang artinya mahasiswa harus siap setiap saat di lapangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, tetapi setelah koordinasi, ada beberapa perguruan tinggi yang belum bisa mengkonversi mata kuliah tertentu, sehingga perlu ada proses perkuliahan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang bersamaan juga dengan program kampus mengajar. Nah, mungkin itu Ibu yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya mungkin Bapak sebagai perwakilan dari dosen di lapangan berpesan kepada para mahasiswa agar tetap menjaga nama baik alma maternya
Lakukan apa yang terbaik, lakukanlah apa yang seharusnya saudara lakukan, tunjukkan untuk perbaikan pendidikan khususnya di Kota Tasikmalaya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin izin saya untuk mendapatkan itu. Buah persik bunga semai, terbawa nempel baunya menyengat. KM3 Kota Tasik akan dimulai, mahasiswa dan DPR semakin semangat. Ada lagi, beragam kampus asal mahasiswa ilmu kadisnya dari Kota Tasikmalaya. Cukup sekian, saya tutup dengan doa. KM3 insya Allah sukses terlaksana. Kemudian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berbicara dengan pemerintahan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sekaligus melepas mahasiswa terpilih dalam tahun semester angkatan 3 tahun 2022 kepada Ibu Insinyur Haji Ari Sumiat MP dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Srimas, Pak Bidan, Bapak Lakunan dosen, pengawas, para sekolah yang kebetulan tadi yang kami tempati ada yang mahasiswa-mahasiswi yang hadir di ini ataupun yang mengikuti secara lebih. Supaya memberikan kesempatan yang makasih ini kita bisa bertemu, beberapa maka bisa berdamai kami disampaikan oleh Bapak dosennya dalam rangka peletasan mahasiswa program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022 ini. Salam dan salam disampaikan kepada semuanya bersama manusia. Pada problemnya sebenarnya yang benar masing-masing pada sana. Beliau saya terima kasih dan kepada Ibu ini kepada Bapak Ibu juga dari mahasiswa acara pelepasan mahasiswa program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022 yang telah hadir lumayan tepat waktu ya, tapi dimulainya memang agak sedikit karena memang ada beberapa hal mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mana seperti katanya bahwa pada musim pandemi ini kami di Kota Tasikmalaya khususnya ada beberapa sekolah yang ditutup yang PJJ kembali. Mudah-mudahan ini Pak kami tidak sekolah yang di PJJ ya, kelas yang akan ditempati ya. Karena saya lihat ada beberapa sekolah ya Pak ya, karena barusan juga saya mendapatkan laporan dari pengawas Pak Sekris sudah nambah lagi gitu. Hari ini sekolah yang melaksanakan PJJ yaitu SMP 6. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga anak-anak pendidik kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, segera disembuhkan gitu ya. Mudah-mudahan karena Omikron ini kita sekarang masih inkubasi sebentar ya, cuma 3 hari jadi seperti biasa. Tapi saya titipkan gitu ya sebelum saya masuk ke yang lain-lain ini karena adik-adik dari berbagai daerah masuk ke Kota Tasikmalaya gitu. Saya titip ini Pak Kepala Sekolah, Ibu anak-anak kita ini nanti di sekolah ada kesalahan membawa agenda sama masuk tidak? Oh iya, mangga mungkinnya Bismillah aja lah karena kalau saya kemarin Pak mau masuk kampus itu kebetulan masih kita perlu masuk offline lagi gitu ya, dipersilakan untuk membawa konser kalau masalah itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian senang ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian sangat dimanfaatkan adik-adik kita ini sesuai dengan ilmu yang diampunya nanti bisa dimanfaatkan dan kita bisa laksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan di sini sudah saya sampaikan bahwa Kota Tasikmalaya sekarang ada di level 3 dan kami memberlakukan Kota Tasikmalaya kebijakan pembelajaran 50% hadiran dengan tetap hadirannya 100% tapi dibagi sesi gitu ya, jadi tetap hadir 100%
belajar tersebut, tapi kehadiran 50% dari anak. Jam pelajaran disesuaikan antara satu sesi dengan sesi, ada jeda waktu untuk masuk anak. Nah mungkin itu aja, tolong protokol kesehatan tetap dijaga karena diketahui bahwa semakin hari sekarang di Tasikmalaya kurang lebih hari kemarin terlaporkan ada 1.500 yang terpapar. Kapasitas sakit tempat tidur sudah terisi 57%. Jadi saya tidak berharap dan saya tidak ingin mendengar ada laporan gitu ya Pak ya dari adik-adik ini misalnya dari sekolah yang aku terkonfirmasi gitu ya. Jadi mohon tetap 5M, jaga protokol kesehatan dengan ketat. Apa yang akan nanti dilaksanakan proses pembagian di sekolah masing-masing karena saya lihat ini sudah ditentukan ya sesuai dengan surat Direktur Pembelajaran Mahasiswa Direktur Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi nomor 0248 garing E2.1 garing KS 58.02 garing 2022 perihal pembedahan hasil seleksi mahasiswa dan DPL program kampus pengajaran 2022. Ini sebanyak 55 orang berasal dari Universitas Tasikmalaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya, Universitas Siliwangi, Universitas Jajaran, Universitas Galuh, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Idam. Oh yang ada orang tinggi Pak. Didamping oleh 11 dosen pembimbing lapangan yang berasal dari Universitas Siliwangi, Universitas Galuh, Universitas Bina Sarana Informatika, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bakti Wisata yang akan nanti ditempatkan di 11 sekolah yaitu SDN 4 Sukamana, SDN 4 Tukuraja, SDN Anaka, SDN Babakan Bule, SDN Ciangi, SDN Sidengkol, SDN Condong, SDN Rancadendem, SDN Tamasari, SDN Tirtauni, SMP Islam Terbaru Al-Murham. Dan ditempatkan alhamdulillah di diskotik di sisi kota Sedik ya. Jadi selamat bertugas Pak gitu. Memang kalau lihat lokasinya alhamdulillah dia mengenal ya daerah Kota Tasikmalaya ini realnya seperti apa. Judulnya Pak, tapi ternyata nanti bisa dilihat dibuktikan di lapangan. Nah, Pak, gitu ya. Nah, nanti saya tidak bicara di sini, enggak nanti langsung saja di lokasi dilihat terkait dengan tempat-tempat yang sudah hasilnya juga memilih pesannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik sekalian ini bisa menambah semangat dan meningkatkan mutu pembelajaran di SD yang sudah ditetapkan. Bapak ini dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dengan pelaksanaan mengajar kampus mengajar diharapkan adanya adaptasi teknologi untuk membantu guru dalam pembuatan gaya ajar dan bahan ajar tersebut. Yang kedua, membantu guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran sebagai administrasi. Yang ketiga, mampu memberikan pengalaman dan memberdayakan pengalaman dan memberdayakan siswa serta memberikan dampak positif pada usaha didik siswa di situasi COVID-19 ini. Yang terakhir, berfokus pada peningkatan literasi dan literasi bagi peserta. Ya, cukup berat ini tugas adik-adik sekalian itu dalam jangka waktu singkat ya. Nah, jadi tadi disampaikan 1 bulan, tapi dampaknya jadi saya berharap nanti dalam bulan akhir kerjasama dengan Bapak Ibu untuk kepala sekolah yang ditempatkan ini bisa ada terlihat ya meskipun pembinaan bulan, tapi mudah-mudahan ini bisa mewarnai dengan warna yang indah ya. Jadi itulah mungkin apa yang ingin saya sampaikan pada sore ini, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak silakan untuk sebaiknya 6 bulan apa itu 18 minggu. 18 minggu ya. 1 bulan pembekalannya. Alhamdulillah tuh Pak, dia masih ngawarnya. Kenyang ini yang orang malas tinggal di sini apa rooming ya campur bahasa Sunda. Nah, jadi silakan mungkin nanti karena adaptasi dan berkalifikasi ya. Anak saya Surabaya kuliah Pak di ITS. Nah jadi mudah-mudahan 6 bulan ini kayaknya cukup waktu juga ya untuk mempersiapkan nanti
penempatannya berhasil terima enggak ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti program persiapan KMBK kita ini di bulan Juni ya Pak, gitu ya, sehingga bisa lebih siap anak-anak didik kita untuk menghadapi ujian tersebut, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saat ini masih saya nanti demikianlah yang dapat saya sampaikan, karena di masa COVID ini dalam satu ruangan sebenarnya hanya 50 kita diizinkan oleh tim gugus tugas. Kalau cukup ini kalau menjadi 50 pasti digerbek. Jadi boleh diizinkan 50 orang, tidak ada pertemuan tidak lebih dari 1 jam, gitu ya. Jadi mohon maaf bukannya musuh, karena memang sesuai dengan masa pandemi ini kita tetap kasih banyak peraturan dalam melakukan rapat yang ditetapkan seperti sekarang. Dalam ruangan hanya izinnya 50 orang dan durasi pertemuannya 1 jam. Nah, dengan demikian yang saya dapat sampaikan dan akhirnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022 secara resmi kami lepas. Dan mudah-mudahan kegiatan program kampus mengajar 3 ini di Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar sesuai diharapkan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dari mulai datang sampai pulang dia sehat. Tolong ini kos di kampus sebenarnya Pak, saya masing-masing cari tempat kos yang memang aman, karena ini saya lihat sampai cantiknya dan kasih dan gitu ya. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah bantu anak-anak kita agar tidak terlalu jauh ya dari sekolah untuk kosnya gitu, agar tidak apa istilahnya kasihan gitu ya, apalagi kalau yang jauh harus pakai kendaraan ini, karena lumayan ini anak-anak ini di tahun ini pakai saya duitnya gimana kan apa yang penting ini dengan ini misalnya ilmu dari adik-adikku yang masih segar fresh ini yang bisa memberikan motivasi kepada guru yang ada, karena biar semangatnya lebih lagi untuk mengajar. Demikian yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara serah terima mahasiswa kampus mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi yang diwakili oleh dosen pembimbing lapangan pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada Sekolah Sasaran Sekolah Tasikmalaya. Kepada perwakilan dosen pembimbing lapangan Pak Devi Adrian dan kepada Bapak Irfan Insipan selaku perwakilan dalam usaha Kota Tasikmalaya dipersilakan. Kemudian hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mempersilakan kepada perwakilan kepala sekolah sasaran sekolah Tasikmalaya untuk memberikan sambutan kepada Bapak Irfan Insipan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan anugerahnya kepada kita semua, nikmat kepada kita semua, nikmat iman Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan bersama untuk berbicara di sini. Yang terhormat Ibu Kadis Pendidikan Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Sekris dan Kabid Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Pengawas atau yang mewakili PGRI, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing program mahasiswa atau program kampus mengajar, yang saya hormati para mahasiswa yang alhamdulillah sudah lulus dalam program pendidikan kampus mengajar ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Sebetulnya saya bingung berdiri di sini. Badai ngangge bahasa Sunda ya ayat kenartos, tapi badai itu ayat teh kemis Sunda. Dan biar saya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap bahasa kita ya, walaupun dalam kesempatan ini tidak memakai bahasa Sunda, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama tadi menyambut mahasiswa-mahasiswa atau rekan-rekan yang lulus dalam kampus mengajar ini. Ini merupakan kebahagiaan bagi kami, khususnya bagi para sekolah atau sekolah yang kami bina. Kenapa? Karena program ini biasanya ada dalam program PPL. Tidak semua yang berada di garda terdepan Kota Tasikmalaya atau tadi Bu Kadis bilang di diskop ini biasanya menerima mahasiswa PPL. Tapi dengan program kampus PTK ini, alhamdulillah kami kebagian juga, Pak. Ya, jadi oleh karena itu tadi sudah dilepas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama ini dalam tujuan tadi disampaikan oleh Pak dosen bahwa tujuannya itu adalah untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Walaupun sebenarnya saya bingung kenapa dikatakan dah, karena dasar literasi dasar itu diantaranya numerasi, baca tulis. Tapi intinya calistung ini harus lebih ditingkatkan di dalam pendidikan, karena selama pandemi ini terjadi lost learning. Banyak materi-materi yang tidak diserap dengan baik oleh peserta didik, bukan karena mereka tidak pintar atau bodoh, bukan, tetapi karena pembelajaran dilakukan secara daring. Yang beberapa hasil survei yang saya lakukan, daya serap siswa pada masa daring itu 30% saja itu sudah untung, Pak. Kenapa? Karena yang pertama, ekosistem sekolah itu berbeda ketika di sekolah dengan di rumah. Kalau di rumah, anak belajar sendiri dengan orang tuanya, tapi kalau di sekolah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, kolaborasi ini yang sangat penting bagi usia anak di masa pertumbuhan ini. Dan yang kedua yang paling ini adalah karena ekosistemnya, suasananya berbeda, sehingga minat dan semangat siswa pun itu menurun. Ya, bahkan ya tidak jarang kita di medsos melihat banyak yang menangis segala macam kan. Nah, itu bahkan banyak juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu dikerjakan oleh orang tua, sehingga di sini terjadi lost learning ketika kemarin di pembelajaran pandemi. Selanjutnya, kedatangan atau kehadiran mahasiswa dalam kampus mengajar ini mudah-mudahan memberikan warna tersendiri, memberikan suasana baru bagi peserta didik kami, sehingga peserta didik kami lebih semangat dan belajar dengan giat, terutama dalam mengembangkan literasi ini lebih meningkat. Karena
yang di sekolah saya pribadi saja itu kekurangan guru sebetulnya, karena kemarin ada yang meninggal dunia Pak Buya, ada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan adanya rekan-rekan mahasiswa ini bisa terbantu dan memberi warna tersendiri. Karena tujuan dari adanya ini adalah membantu pemulihan pembelajaran. Kenapa? Kalau yang namanya pemulihan berarti ada yang sakit. Yang tadi sakitnya itu karena loss learning-nya itu. Mudah-mudahan dengan adanya program kampus mengajar ini, pembelajaran di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kami bina, bisa lebih pulih lagi. Dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa mudah-mudahan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua dengan adanya mahasiswa turun ke sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dan bersinergi. Karena mohon maaf saya sampaikan, selama ini banyak informasi-informasi yang berkembang di sekolah atau di pendidikan itu setiap saat bisa berubah-ubah. Nah, tetapi yang diterima oleh mahasiswa di kampus itu tidak berubah. Atau sebaliknya, ada hal-hal yang baru yang sudah diterima oleh para dosen, oleh kampus, diterapkan, diberikan kepada mahasiswanya, tetapi kami di lapangan belum menerimanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kampus mengajar ini bisa berkolaborasi sehingga bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik dan kualitas dan sebagai kata penutup tadi Pak dosen mau menutup dengan pantun, saya juga balas dengan pantun. Jalan-jalan ke Raja Polah hendak membeli kerajinan tas. Sekarang mahasiswa datang ke sekolah, semoga pendidikan makin berkualitas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ma'ala fi safar wa najat min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara ini dengan kebanyakan dalam saya semua membawa acara semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan sesi